So it's to a positive message to everyone who's having like a hard time. If it's in football or in life, just keep your head up and keep on working, keep believing in yourself, and even in hard moments. So it's just a positive message for the kids, for everyone, even though the people, it's for everyone. That's very nice. Ada rumor calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Posisinya striker, usianya juga masih muda. Selain striker juga dia bisa menempati beberapa posisi. Jadi usianya masih 23 tahun, tinggi badannya cukup ideal banget. Dia sekitar hampir 190 cm. Dan kalau dilihat dari persentase kemenangan bola udaranya, dia itu di atas 50%. Jadi kualitas untuk bola udaranya itu cukup bagus si pemain ini. Dia bisa di second striker, bisa penyerang lubang juga, dia bisa di sayap kanan juga. Ketika ditanya, udah komunikasi sama PSSI apa belum? Jawaban dia, kalau menurut kontennya Yusa, dia bilang kalau dia udah komunikasi dengan PSSI. Oleh Romeni sampai turun tangan, pemain 139,5 miliar Victor Gyökeres resmi perkuat timnas Indonesia, timnas China ketar-ketir. Berita yang mengguncang Asia akhirnya resmi diumumkan. Victor Gyökeres, striker dengan nilai pasar 139,5 miliar rupiah, sekitar 8 juta euro, yang kini bersinar bersama Sporting CP, resmi memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia langsung heboh. Tagar-tagar Gyökeres untuk Garuda dan tagar Indonesia punya bomber menduduki puncak trending topik di media sosial. Namun siapa sangka, di balik kesepakatan besar ini, ada campur tangan tidak terduga, oleh Romeni, striker keturunan Indonesia yang bermain di klub Belanda, ikut turun tangan meyakinkan Gyökeres untuk bergabung. Selama bertahun-tahun, PSSI memang gencar mencari pemain keturunan atau naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Garuda. Tetapi mendatangkan pemain sekaliber Gyökeres jelas menjadi langkah paling fenomenal. Gyökeres bukan sekadar striker biasa. Musim lalu, ia mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi bersama Sporting CP, masuk radar klub-klub top Eropa, dan dinilai sebagai salah satu striker terkomplet di Eropa, kuat secara fisik, tajam di depan gawang, cepat, dan cerdas membaca situasi. Siapa sangka, salah satu kunci keberhasilan mendatangkan Gyökeres adalah oleh Romeni, striker keturunan Indonesia yang bermain di Eredivisie, Belanda. Romeni, yang sebelumnya sudah jalani naturalisasi, ternyata mengenal Gyökeres secara pribadi sejak sama-sama bermain di level junior di Eropa. Dalam wawancara khusus, Romeni mengaku ikut membujuk Gyökeres untuk mempertimbangkan tawaran dari Indonesia. "Aku bilang ke Victor, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa jadi legenda di sebuah negara yang gila bola, yang haus prestasi, dan yang siap mendukungmu sepenuhnya," ungkap Romeni. Gyökeres awalnya ragu, namun, setelah mendengar penjelasan langsung dari Romeni tentang besarnya antusiasme fans Indonesia dan proyek besar PSSI untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dia mulai tertarik. Apalagi, PSSI bergerak cepat mengurus administrasi dan menyiapkan semua keperluan agar sang striker bisa segera turun di laga penting melawan China. Ketika pengumuman resmi Gyökeres menjadi bagian dari skuad Garuda muncul di media, efeknya langsung terasa. Media-media olahraga China mulai menulis artikel dengan nada waspada. Salah satu portal berita China menulis, "Indonesia tidak main-main. Mereka mendatangkan striker senilai lebih dari 139 miliar rupiah. Ini ancaman serius bagi pertahanan kami." Di media sosial China, para fans mulai khawatir. Mereka menyadari bahwa timnas Indonesia sekarang punya kekuatan lini serang yang bisa membuat siapa saja gentar. Tidak hanya Gyökeres, tetapi juga dukungan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Bahkan, pelatih kepala timnas China dalam konferensi pers mengatakan, "Kami harus mempersiapkan strategi khusus. Gyökeres adalah striker kelas dunia. Pertahanan kami harus bekerja 2 kali lebih keras.
Begitu Gyökeres tiba di pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, suasana langsung berubah. Para pemain menyambutnya dengan antusias, sementara para staf pelatih menyiapkan latihan-latihan khusus agar sang striker cepat beradaptasi dengan pola permainan tim. Kapten tim, JIZES, mengaku sempat gugup bertemu Gyökeres. Saya biasa lihat dia di highlight Liga Portugal atau di video YouTube, sekarang satu lapangan bareng. Ini motivasi besar buat kami semua, ujarnya. Sesi latihan makin panas dengan kedatangan Gyökeres. Intensitas meningkat, para pemain muda makin terpacu, dan strategi serangan mulai disesuaikan untuk memaksimalkan kemampuan striker baru mereka. Dalam beberapa sesi internal game, Gyökeres langsung mencetak gol demi gol, memperlihatkan kelasnya sebagai finisher elit. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers, menyebut kesepakatan ini sebagai game changer. Publik Indonesia pun menyambut dengan gegap gempita. Ribuan fans berkumpul di hotel tempat skuad Garuda menginap di Bali, sekadar untuk melihat sekilas sang striker. Media sosial penuh dengan ucapan selamat, harapan, bahkan meme-meme lucu yang membayangkan duet Gyökeres dan Marcelino mencetak gol ke gawang China. Tak hanya China, negara-negara tetangga di Asia Tenggara pun mulai merasa terancam. Media Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai menyoroti langkah agresif Indonesia. Salah satu analis sepak bola ASEAN mengatakan, jika Indonesia bisa mendatangkan pemain seperti Gyökeres, ini bisa jadi pemicu tren baru di kawasan ini. Persaingan akan makin ketat, dan negara-negara lain harus mulai mencari cara untuk tetap kompetitif. Dengan kehadiran Gyökeres, target timnas Indonesia semakin jelas, lolos ke Piala Dunia 2026. Format baru yang memberi lebih banyak slot untuk Asia membuka peluang besar, tetapi persaingan tetap sengit. Pelatih kepala timnas Indonesia menyusun rencana matang untuk memaksimalkan potensi Gyökeres. Pola serangan akan lebih direct, mengandalkan kekuatan fisiknya, sementara lini tengah akan fokus memberi suplai bola yang berkualitas. Langkah PSSI mendatangkan Victor Gyökeres menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak main-main dalam mengejar mimpi besar. Dengan nilai pasar fantastis, dukungan pemain seperti Ole Romeni, dan antusiasme publik yang luar biasa, skuad Garuda kini punya amunisi baru untuk menantang tim-tim kuat Asia. Timnas China mungkin mulai minder, tapi pertandingan di lapangan tetap akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah Gyökeres bisa memberi dampak instan?